Bagaimana bisa gigih, teguh bertahan di bidang yang ditekuni sampai mewujudkan sebuah pencapaian yang bermakna? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang jawabannya dicari oleh begitu banyak orang, terutama di dalam dunia motivasi dan pengembangan diri. Bentuk lain dari pertanyaan ini adalah bagaimana untuk bisa termotivasi menekuni bidang yang kita tekuni sampai bisa mewujudkan pencapaian yang bermakna. Untuk lebih jelasnya, mari simak saja uraiannya langsung di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Algus Kanalendra di Life Restoration serial video di episode akhir minggu kali ini. Sebagaimana beberapa di antara Anda mungkin sudah familiar, Life Restoration video hadir setiap akhir minggu menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri langsung di YouTube channel saya Algus Kanalendra. Maka bagi Anda yang bukan sebuah kebetulan baru pertama kali tiba di YouTube channel ini atau baru pertama kali menonton video yang ada di YouTube channel saya ini, silahkan subscribe YouTube channel ini karena ada berbagai inspirasi yang saya bagikan di dalamnya. Mulai dari inspirasi berbasis audio yang ada di Life Restoration Podcast sampai ke berbagai inspirasi yang dikemas secara artistik yang ada di 1 Minute Restoration dan juga di Motivational Restoration, di mana semua itu bisa Anda temukan di berbagai playlist yang ada di YouTube channel ini. Tidak lupa, selain inspirasi rutin yang dibagikan setiap minggunya, saya juga hadir secara live setiap hari Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini di sebuah program yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast, di mana di program itu saya hadir secara live berinteraksi langsung dengan Anda yang secara live juga menyimak apa yang saya bagikan setiap minggunya. Jadi sekali lagi, pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali nanti ada berbagai konten terbaru diunggah di YouTube channel ini, termasuk ketika saya mengadakan live streaming, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Dan sebagaimana sudah biasa kita lakukan setiap minggunya, selalu ada topik inspiratif yang diangkat di akhir minggu di Life Restoration serial video, begitu juga di episode di akhir minggu kali ini. Bahasan kita di episode kali ini sekalian juga menjawab salah satu permintaan dari salah seorang subscriber yang juga menjadi follower di media sosial saya yang meminta saya mengangkat sebuah tema bagaimana agar bisa teguh atau gigih berjuang di bidang yang ditekuni saat ini. Saya memutuskan mengangkat pertanyaan ini sebagai sebuah tema untuk dibahas karena saya yakin tema yang satu ini menjadi tema yang cukup banyak dicari juga oleh banyak kalangan di luar sana, terutama mereka yang menyukai dunia motivasi dan pengembangan diri, baik untuk dirinya sendiri ataupun juga untuk dibagikan pada orang lain di sekitarnya, bisa anggota timnya, keluarganya, atau mungkin siapapun yang mereka bina. Dan memang tema yang satu ini juga yang seringkali menjadi permintaan dari para user atau dari para klien korporasi yang meminta saya mengisi pelatihan di perusahaan mereka. Meskipun biasanya bahasanya agak berbeda. Kalau di perusahaan atau di korporasi atau organisasi, biasanya temanya berhubungan dengan motivasi. Meskipun pada akhirnya ya sama-sama saja yang dibahas, yaitu bagaimana biar bisa teguh, gigih, atau konsisten di bidang yang ditekuni. Kalau begitu langsung saja kita bahas jawabannya di episode kali ini, oke? Pertama-tama mari kita kembali dulu ke pertanyaan yang menjadi bahasan utama dari episode kali ini, yaitu bagaimana agar bisa teguh gigih berjuang di bidang yang ditekuni. Iya, ada sebuah pertanyaan di sana, tetapi justru untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali dulu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasari, di mana ketika berbagai pertanyaan itu sudah terjawab, maka pertanyaan tentang bagaimana agar bisa teguh di bidang yang ditekuni ini akan terjawab dengan sendirinya. Perhatikan kembali pertanyaannya, yaitu bagaimana agar bisa teguh. Sebelum menjawab bagaimana, kita perlu ingat dulu bahwa ada masih ragam bentuk kata tanya lainnya, seperti kenapa, apa, siapa, di mana, dan kapan, dan lain sebagainya. Masih ada berbagai jenis kata tanya lainnya. Nah, sebelum masuk ke bahasan tentang bagaimana agar bisa teguh ini, maka pertama-tama kita perlu jawab dulu pertanyaan lain dengan kata tanya yang lain. Bukan sebuah kebetulan juga sebagai seorang coach, salah satu teknik yang saya gunakan untuk memfasilitasi perubahan dalam diri para klien saya adalah teknik bertanya atau pertanyaan.
Bukan sembarang pertanyaan tentunya, melainkan pertanyaan yang bisa mengajak seseorang untuk berpikir. Pertanyaan itu mengajak ia untuk merenungkan berbagai hal yang selama ini mungkin tidak disadarinya, sampai di akhir jawaban-jawaban yang dia sudah katakan, dia mendapatkan pencerahan sendiri yang memberikan jalan keluar pada situasi yang dialaminya. Tapi kita kembali dulu ke bahasan kita, yaitu bagaimana agar bisa teguh bertahan di bidang yang ditekuni saat ini. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan bagaimana, saya biasanya mengajak para klien saya untuk menjawab dulu pertanyaan kenapa dan siapa. Maksudnya bagaimana? Begini, sebelum nantinya kita mempersoalkan bagaimana kita bisa teguh bertahan atau teguh termotivasi, pertama-tama perlu kita sadari dulu, kenapa hal itu kiranya layak kita perjuangkan. Kalau pertanyaan ini saja tidak bisa kita jawab, maka jangan dulu bicarakan bagaimana. Karena alasan yang melandasinya saja tidak ada. Untuk membantu menjawab pertanyaan kenapa ini, kita bisa menggunakan pertanyaan satu lagi, yaitu siapa? Atau demi siapa kita memperjuangkan hal yang kita tekuni itu. Kata siapa menandakan ada sosok-sosok tertentu yang kita perjuangkan, yang membuat kita bisa termotivasi di bidang yang kita tekuni itu. Ada sosok yang kita ingin bahagiakan, ada sosok yang kita ingin banggakan, di mana emosi itulah yang menjadi dasar determinasi yang kuat untuk membantu kita teguh berjuang di bidang yang kita tekuni. Sekali lagi, jika dua pertanyaan itu saja belum terjawab, maka jangan jauh-jauh memasuki pertanyaan bagaimana. Karena dari awal saja dasar motivasi atau determinasinya sudah tidak ada. Setelah membicarakan kenapa dan siapa, baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa. Apa ini mengacu kepada apa yang kita perjuangkan di bidang yang kita tekuni itu. Atau bentuk yang lebih tingginya lagi adalah apa yang kita ingin tinggalkan sebagai jejak kita di bidang yang kita tekuni itu. Apakah kita ada di bidang itu hanya untuk numpang lewat, hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja, atau kita ingin menjadi seseorang yang memang berkontribusi di bidang itu, yang memang mencatatkan sesuatu di dalamnya, meninggalkan warisan atau legacy, istilah kerennya, pada generasi penerus kita di bidang yang kita tekuni itu. Maka pertanyaan, apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita ingin wariskan, menjadi pertanyaan berikutnya setelah kenapa dan siapa. Baru kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu di mana, atau bentuk praktisnya, di mana kita melihat diri kita beberapa waktu ke depan di bidang yang kita tekuni ini. Apakah masih di posisi yang itu-itu saja, atau kita sendiri sudah bisa melihat diri kita di titik-titik pencapaian yang berbeda? Dengan kata lain, kita juga tahu bahwa ada harapan dan ada sebuah titik-titik pencapaian yang kita ingin wujudkan di bidang yang kita perjuangkan itu. Kalau sehubungan dengan hal yang ini saja kita tidak bisa melihat diri kita di waktu-waktu ke depan atau di masa depan, maka dari awal saja kita sudah tidak punya harapan di bidang ini atau kita tidak punya arah yang jelas. Dan berikutnya yang terakhir yaitu kapan. Kapan ini mengacu kepada kapan Anda ingin melihat diri Anda di titik-titik pencapaian yang tadi sudah kita lihat di masa depan itu. Pada akhirnya, semua pertanyaan itu akan terhubung jadi satu. Kenapa kita memperjuangkan yang kita perjuangkan sekarang? Untuk siapa kita memperjuangkan semua itu? Kapan kita ingin bisa memberikan hasil pada mereka yang memang kita perjuangkan itu? Apa yang ingin kita perjuangkan dan kita wariskan di bidang itu? Nah, semua ini hendaknya menjadi pertanyaan yang paling mendasar yang membangun kesadaran terlebih dahulu dalam diri kita tentang yang kita perjuangkan. Kenapa kesadaran ini penting? Karena kesadaran menjadi fondasi dari pengetahuan dan keahlian. Setelah kita sadar tentang makna dari apa yang kita perjuangkan, barulah berikutnya kita mempelajari pengetahuan dan keahlian apa yang diperlukan yang bisa membantu kita untuk menjalani bidang itu secara lebih efektif. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana untuk bisa teguh di bidang yang kita tekuni, yang kita jalani, sebelum masuk ke pertanyaan itu, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yaitu kenapa, siapa, apa, di mana, dan kapan. Baru setelah semua pertanyaan itu terjawab, pertanyaan bagaimana tadi akan mulai menemukan jawabannya. Nah, sekian dulu bahasan singkat kita di Life Restoration serial video kali ini. Semoga menjadi renungan tersendiri atau menjadi bahan pertanyaan tersendiri. Bukan sembarang pertanyaan, tapi pertanyaan yang membangun kesadaran tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Like juga video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.